perintah clc digunakan untuk menghapus output dan mengeksekusi program yang kita buat. Kemudian kita menampilkan teks DSP, interpolasi linear. Kita dapat menampilkan teks DSP, beri batasan di sini kita menggunakan tanda sama dengan. Kemudian masukkan variabel Y0 sama dengan input. Kemudian kita membuat variabel Y1 sama dengan input. Dan yang berikut kemudian kita membuat variabel Y sama dengan input. Kita masukkan nilai Y-nya sama dengan kemudian X1 sama dengan Y0 ditambah Y1 dikurang Y0. Kemudian dibagi dengan Y1 dikurang Y0. Setelah itu kita kalikan dengan nilai X dikurang X0. Kemudian kita cetak teksnya, yaitu nilai Y sama dengan di sini kita dapat menampilkan output dari nilai Y. Baik, untuk melihat hasilnya kita dapat save terlebih dahulu filenya, lalu kita run. Baik, kita melangkah ke interpolasi Lagrange. Kita akan menulis metode interpolasi Lagrange. Tentu pertama-tama yang akan kita lakukan adalah membuka script kosong dan men-save sesuai dengan namanya. Di sini saya berikan nama Lagrange. Kemudian seperti biasa jangan lupa menuliskan command clear all. Komen ini akan mendelete semua hasil perhitungan sebelumnya dari website Sanda. Dengan demikian kita dapat memastikan bahwa hasil perhitungan terakhir tidak tercampur dengan perhitungan sebelumnya. Hal ini sering terjadi ulang-ulang. Kemudian setelah kita menuliskan clear all, kita akan menuliskan dataset yang kita miliki. Jadi di sini saya juga tampilkan slide dari sesi sebelumnya supaya mudah sehingga kita bisa mengikuti sama-sama. Nah, di sini ini data yang kita ketahui. Jadi ini akan kita tuliskan terlebih dahulu. Jadi saya akan tulis X sama dengan vektor 1, 4, dan 6. Dan Y sama dengan 0, 1,538, 6294, 1,79, 176. Demikian data yang kita ketahui. Kemudian selanjutnya saya akan mendefinisikan N sebagai panjang atau banyaknya save data yang kita miliki. Tentu dalam contoh ini N sama dengan 3.
Jadi di sini saya bisa menulis n sama dengan length dari x. Selanjutnya saya akan menuliskan nilai x yang akan kita interpolasi. Jadi nilai x ini adalah nilai x yang ingin kita ketahui nilai y-nya berapa. Jadi di sini saya akan beri nama SP dan saya taruh di sini sama dengan 2. Jadi saya ingin tahu kalau x-nya 2, kalau saya interpolasi nanti berapakah nilai y-nya. Jadi di sini SP sama dengan 2. Kemudian saya akan menginisialisasi variabel sigma. Karena jika kita ingat kita punya sigma di sini, maka perlu saya menganalisasinya dengan nilai 0. Jadi saya akan tulis SM sama dengan 0. Nah, setelah semua variabel awal sudah didefinisikan, maka kita dapat melakukan penjumlahan sigma ini dengan membuat for loop. Jadi saya akan membuat for loop di sini sebagai representasi dari sigma ini. Jadi panjang dari vektor yang kita ketahui. Kemudian setelah menuliskan awal dari for loop ini, selanjutnya kan kita akan menghitung nilai L. Dan L ini ada operator pi. Kalau kita ingat pi ini, kalau sigma penjumlahan, pi ini perkalian. Sama seperti kita sebelum menggunakan for loop, untuk melakukan penjumlahan ini kita menginisialisasinya dengan xm sama dengan 0. Sekarang sebelum kita lakukan proses dengan operator pi ini perkalian, kita kembali akan menganalisasi variabel perkalian ini. Jadi di sini saya akan tulis dengan nama PR atau produk. PR sama dengan 1. Perbedaannya karena ini pertambahan, maka awalnya 0. Kemudian ditambah dengan suku-suku berikutnya. Sedangkan untuk perkalian kita gunakan 1 karena 1 dikali dengan suku-suku berikutnya sama dengan tentu saja suku-suku berikutnya. Kemudian untuk melakukan operator pi atau kombinasi perkalian untuk setiap data point, maka kita akan menggunakan for loop kembali. Jadi di sini saya akan tulis for loop lagi. Sekarang saya akan menggunakan injeksi sama dengan 1 hingga n. Persis sama dengan I. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu, kita dapat melihat codingannya sampai selesai dan hasilnya. Demikianlah hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.